Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, saya akan membacakan tugas yang diberikan mengenai biodata diri dan sejauh mana komputer yang saya tahu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Amalia Iswari, NPM 2022077902. Lokal 3D non-reguler semester 3. Tempat tanggal lahir Ampah 8 Desember tahun 2000. Agama Islam. Alamat Jalan Manunggal, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Status belum menikah. Pekerjaan pramubakti. Nomor telepon 085389036471. Instagram dias_iswari. Email amaliaiswari08@gmail.com. Selanjutnya, komputer yang saya tahu. Komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan tepat, menerima informasi input digital, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output informasi. Komputer adalah suatu perbataan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input informasi menggunakan suatu program yang tersimpan dari memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara optimal. Sistem komputer adalah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan firmware. Perangkat keras adalah perangkat komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah untuk melakukan proses tertentu, dan firmware adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta pengaturan sistem komputer. Yang pertama, hardware. Struktur komputer sebagai cara tiap komponen saling terkait. Fungsi komputer sebagai operasi masing-masing komponen. Sebagai bagian dari struktur fungsi dari masing-masing komponen adalah 1. Input device, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan data atau perintah ke dalam komputer. Output device, alat keluaran, untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. 3. IOS port, menerima ataupun mengirim data keluar. Sistem perangkat input dan output di atas terhitung melalui pos ini. CPU, Central Processing Unit, ELU, Electronical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CPU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. 5. Memori. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi menyimpan program yang dibuat sistem sementara waktu. ROM, Read Only Memory, memori yang hanya bisa dibaca dan digunakan sebagai penyedia informasi. 6. Database, jalur-jalur berpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Lebar database ini menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. 7. Address bus, menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. 8. Control bus, kontrol penggunaan serta akses database. Jalur address bus. Kedua, yaitu software. Software merupakan bagian komputer yang berfungsi untuk memproses data atau bentuk paling primitif dan perangkat lunak.
menggunakan aljabar boolean yang direpresentasikan sebagai binary digital atau bit, yaitu 1 benar atau on, atau 0 salah atau off. Cara ini sudah sangat-sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble 4 bit, byte 8 bit, word 2 bit, double word 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi sebagai penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembly. Kode-kode mesin cukup menyulitkan karena tuntutan untuk menghafal kode tersebut. Format atau aturan penulisan yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahirlah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah super komputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan setingkat orang, tetapi telah menjadi perangkat dan pekerjaan bagi banyak orang, dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perencanaannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan permasalahan teknis perangkat lunak pun semakin meningkat. Perangkat lunak sekarang bisa mengenali suara dan gambar, sangat membantu kehidupan manusia. Fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung, komunikasi, controlling, dan lain-lain. Di bidang kesehatan, adanya aplikasi komputer digunakan untuk USG. Di bidang usaha dan bisnis, kecepatan dan ketepatan untuk menghitung neraca dan keuangan. Di bidang pendidikan, adanya aplikasi pendaftaran, pembayaran, dan ujian. Di bidang hiburan, dapat memutar musik, karaoke, melihat video, dan yang paling banyak disukai adalah streaming video. Dalam pekerjaan, pertemanan, bahkan keluarga. Di bidang pertahanan dan keamanan, dapat memantau wilayah negaranya dengan sangat mudah dan lebih teliti, dan dapat mengontrol berbagai alat keamanan komputer, dan untuk lingkungan dapat memantau menggunakan alat CCTV. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.